was you holding my tight. I would die 1,000 times just to see you in another life. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini saya Khairul Anatu Ulia. Saya Wahyudi Azendra. Saya Wafida Alafarsia. Saya Aida Ayusmati. Di sini ingin menjelaskan mengenai satu, menjelaskan tentang pengertian negara. Dua, mengidentifikasi dasar negara Indonesia. Yang ketiga, merefleksikan di kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan pengertian negara. Jadi, negara itu secara sederhana adalah suatu organisasi atau kesatuan masyarakat yang memiliki wilayah, masyarakat, dan pemerintahan yang berdaulat. Kemudian, negara juga dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, pencapaian ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Jadi itu pengertian yang telah dijelaskan oleh Taufia, dan saya akan menambahkan secara teori negara ada karena adanya unsur pokok, yaitu yang pertama ada rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lainnya. Meskipun unsur ini bersifat deklaratif, jadi tanpa unsur-unsur itu suatu wilayah belum disebut dengan negara. Oke, berarti inti dari negara adalah kekuasaan untuk mengatur masyarakat di suatu wilayah. Nah, kalau begitu kita masuk bagian yang kedua, yaitu konsep dasar hukum. Akan dijelaskan oleh Mbak Khairul. Konsep dasar hukum mencakup beberapa hal. Yang pertama itu mengenai norma dan aturan. Norma dan aturan ini mengatur perilaku masyarakat. Lalu yang kedua itu mengenai sifat yang mengikat. Sifat mengikat ini yang artinya itu wajib ditaati. Lalu yang ketiga itu adanya sanksi. Sanksi ini hukum dapat ditegakkan. Lalu yang terakhir tujuannya. Tujuannya ini untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Oke, baik. Dan dalam konteks negara, hukum menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan. Jadi, setiap tindakan pemerintah, lembaga negara maupun warga negara harus berdasarkan hukum. Itulah konsep negara hukum. Benar ya teman-teman yang dikatakan oleh Aida. Indonesia sendiri menganut konsep negara hukum yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan tidak bertindak sewenang-wenang dan semua harus berdasarkan aturan. Nah, sekarang dasar hukum Indonesia yang paling penting itu kita mulai dari yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar negara. Semua peraturan di bawah harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Selain Undang-Undang Dasar 1945, Dasar Hukum Indonesia juga mencakup ketetapan MPR, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah, dan yang lain sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Jangan lupa bahwa sumber hukum di Indonesia berasal dari beberapa hal, seperti peraturan perundang-undangan, yang kedua ada kebiasaan, lalu yang ketiga adalah doktrin. Itu semua menjadi landasan dalam penegakan hukum di Indonesia. Baik, secara keseluruhan dasar hukum Indonesia memastikan bahwa negara berjalan secara sistematis dan teratur. Tanpa dasar hukum yang jelas negara bisa kacau karena tidak ada aturan yang mengayomi tindakan pemerintah dan masyarakat. Kesimpulannya, hari ini kita sudah membahas 3 hal. Yang pertama, pengertian negara beserta unsur-unsurnya. Yang kedua, konsep dasar hukum yang mengatur masyarakat dan pemerintahan. Yang ketiga, dasar hukum Indonesia yang menjadi landasan seluruh aturan negara. Semua ini penting untuk memahami bagaimana negara bekerja dan bagaimana peraturan bisa menjaga ketertiban. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.
Halo guys. Desa. Guys, kita lagi proses buat video.